Kita salah memahami kuburan itu kita bayangkan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ini bayangan orang-orang kafir. Orang kafir membayangkan setelah meninggal dunia, itu kehidupan terakhir dan tidak ada kebangkitan lagi. Jadi makanya mereka membayangkan kalau bahagia, bahagia terus, kalau sengsara, sengsara. Mereka tidak pernah yakin nanti ada hari kebangkitan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Budi yang menyiar secara langsung di channel YouTube IDF Motivator pagi ini. Ini juga akan disebarkan ke mancanegara, ke Malaysia, Thailand, juga Singapura, Brunei. Alhamdulillah ceramah kita semakin mendunia. Terima kasih Bapak Budi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin, adalah syarah dari kitab Minhajul Abidin pada juz kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada 5 hal. Jadi yang baru kita bahas itu 1 hal. Jadi ini terkait dengan al-wa'du ma wa'ada wa ma au'ada. Jadi terkait dengan pahala dan terkait dengan apa punishment-nya. Artinya siksa. Jadi ada pahala, ada siksa. Jadi inilah namanya keseimbangan. Jadi makanya tidak seimbang kalau Allah memberikan semua pahala. Kalau ada orang yang tidak salat, tidak puasa diberikan pahala juga, maka tidak seimbang. Makanya orang yang salat diberikan pahala, yang tidak salat tidak diberikan pahala. Jadi pada pertemuan yang lalu ada 5 hal yang kita sebutkan, sudah kita bahas 1 hal, kematian. Jadi kematian itu senang tidak senang, kita akan meninggalkan anak kita yang tercinta. Kita senang tidak senang, kita akan meninggalkan istri kita. Senang tidak senang, kita akan meninggalkan suami. Senang tidak senang, kita akan meninggalkan harta, perusahaan, kerja, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah datang mati, ini yang pertama, yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Inilah yang Allah katakan, latar kabunna tabaqan am tabaq. Jadi ada fasenya. Tidak selamanya kita seperti ini terus. Tidak selamanya seorang itu sehat terus. Tidak selamanya orang itu kaya terus, tidak. Ya. Karena kehidupan itu ada kehidupan setelah kehidupan. Ya, ada kehidupan setelah kehidupan. Tidak mungkin anak kecil itu kecil terus dia sekolah TK terus, tidak mungkin. Dia akan ke tahapan selanjutnya. Dan tidak mungkin dia itu SD selalu, tidak mungkin. Dia ada tahapan selanjutnya. Jadi kehidupan gitu juga. Di sini ini kan ada 5. Kita masuk yang kedua sekarang. Yang kedua al-qabru. Nanti kalau di dalam di jamak menjadi al-qubur ya. Al-qabru, al-qubur. Atau istilah orang Arab itu al-maqbarah. Maqbarah itu tempat istirahat. Bukan istirahat terakhir, jangan salah. Ya. Kita salah memahami kuburan itu kita bayangkan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ini bayangan orang-orang kafir. Orang kafir membayangkan setelah meninggal dunia,
itu kehidupan terakhir dan tidak ada kebangkitan lagi. Jadi makanya mereka membayangkan kalau bahagia, bahagia terus, kalau sengsara, sengsara. Mereka tidak pernah yakin nanti ada hari kebangkitan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Annal arwaha baqiyah. Roh itu kekal. Dari alam roh, kemudian masuk ke dunia, kemudian tinggal di dunia, masuk ke dalam kandungan, kemudian tinggal di dunia, kemudian dia berada di alam barzakh, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar sampai dimasukkan ke dalam surga. Roh itu kekal. Ya, jadi tidak pernah hancur seperti hancurnya tubuh. Cuma bedanya ketika di alam barzakh dia berinteraksi satu sama lainnya, tidak butuh kepada tubuh. Jadi roh itu berinteraksi tidak butuh kepada tubuh. Makanya Allah berdialog dengan roh, alastu birabbikum. Roh menjawab, qalu bala. Artinya di alam barzakh ada kehidupan yang tidak terbayang sama kita seperti yang kita bayangkan di kehidupan dunia ini. Karena di alam roh tidak butuh kepada jasad, tidak butuh kepada makanan fisik. Dia yang butuh apa? Hanya memberikan rohaniah saja. Ya, ada rohaniah saja. Karena nikmat itu kan ada berapa macam. Ada nikmat wahab namanya, atau mauhub. Ada nikmat satu lagi namanya nikmat kasab. Nikmat mauhub dan nikmat kasab. Nikmat mauhub adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ruhaniyah, nikmat rohani. Itulah alam roh. Ketika kita di alam barzakh nikmatnya cuma dapat satu. Ketika kita masuk ke dalam kandungan 50-50. Ya, nama. Jadi sebelumnya tidak ada jasad, kemudian setelah itu ada jasad. Maka nikmat wahab yang kedua adalah jasmaniyah. Diberikan perkembangan di dalam tubuh. Jadi ada sekian bulan, setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan, faqaddarna fa ni'mal qadirun. Saya tentukan masanya, kata Allah. Kemudian dia lahir ke bumi. Ketika lahir ke bumi, dia mencari jati dirinya. Inilah namanya kasabiah. Ya, nampak. Dia mencari jati dirinya. Maka seorang yang sudah diberikan roh, diberikan tubuh, belum tentu dia mau beribadah. Seorang yang diberikan roh, diberikan tubuh oleh Allah, sudah menyatu, belum tentu dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengenal Allah, mengenal diri saja tidak. Maka salah satu fasilitas untuk mengenal diri itu adalah ibadah salat, kita bayar zakat, kita bersedekah, kita berbuat kebaikan. Ini namanya kasab. Maka nikmat kasab untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Litazkiyatin nafsi. Ketenangan jiwa, membersihkan jiwa. Untuk apa? Supaya kita mengenal roh itu apa sebenarnya. Jasad ini apa sebenarnya. Tubuh yang setiap hari kita besarkan tubuh ini, Pak. Sudah berapa puluh tahun sudah besar tubuh ini, Pak. Ya, tetapi pada akhirnya dihancur juga. Habis duit untuk tubuh ini, Pak. Kita habis duit untuk tubuh ini. Kita vitamin ini, vitamin itu untuk tubuh ini, Pak. Dan tubuh ini akan hancur. Sedangkan roh begitu juga. Roh kita besarkan roh. Besarkan dengan apa? Dengan sedekah, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan baca Al-Quran. Rupanya dua hal ini, satu hancur, satu tidak. Ya, apa itu? Adalah roh. Maka ini disebutkan, annal arwaha baqiyah. La tufni bifana'il jasad. Jadi roh ini, dia itu tidak hancur, sebagaimana hancurnya tubuh. Jadi tubuh itu ketika kita meninggal dunia sudah hancur. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan tubuh yang hancur tadi. Tetapi dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Tsumma nusawwiya banana. Nanti ketika di padang mahsyar saya rakit kembali. Itulah bedanya orang mukmin sama orang kafir dan musyrik. Orang musyrik, orang kafir, mereka tidak yakin kalau mereka nanti akan dirakit kembali di padang mahsyar. Mereka yakinnya apa? Ketika meninggal dunia, kehidupan mereka sudah abadi. Kabeh. Nyan, Pak, kabeh. Maka mereka mengatakan biar tenang di alam sana. Kabeh, Pak. Dia tidak tahu ada fase selanjutnya. Dia tidak tahu ada latar kabun natabakat antabak. Ya. Maka kalau bagus tubuh ini kita jaga di dunia ini, maka bagus juga tubuh ini nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan dia akan membela kita di padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW
ketika menyikapi ayat Al-Quran. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ya, jadi tubuh ini, anggota tubuh ini, nanti ketika di padang mahsyar, bahkan bukan di padang mahsyar saja kata Rasulullah. Kalau di ayat itu di padang mahsyar. Tapi kalau dalam penjelasan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bukan di padang mahsyar saja. Padang mahsyar itu akhir ketika tubuh ini membela kita. Sebelum dia dirubah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dirubah? Kita nanti sebelum masuk ke dalam surga atau sebelum masuk ke dalam neraka, yang bersaksi di padang mahsyar itu tangan ketika kita hidup di dunia. Tidak ada tangan baru. Telinga ketika kita telinga hidup di dunia. Ketika kita tubuh postur kita panjang, maka panjang juga. Ketika kita pendek, maka pendek juga. Ketika kita hitam, maka hitam juga. Ketika tubuh kita ini putih, maka kita putih juga. Kapan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika nanti masuk ke dalam surga semua sama semua. Umurnya semua sama. Ada apa sebenarnya? Ada apa hikmahnya? Kenapa tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan di padang mahsyar semuanya sama? Supaya Allah bisa mendengar kesaksian tangan ini, kesaksian mata ini, kesaksian mulut ini ketika dia berbuat maksiat di dunia. Makanya inilah yang ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalimat tuhadditsu adalah dialog interaktif. Maka di situ ada tasdid di situ. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi tuhadditsu di situ itu berlaku untuk semua makhluk Allah yang kita hidup pada masa itu. Tanah, binatang, dinding dan lain sebagainya. Atau jasad tubuh manusia yang ada sama manusia ini, dia akan bersaksi nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kalau kita jaga tubuh ini dengan baik, kita jaga tangan ini, kita jaga mulut ini, kita jaga hati, kita jaga anggota tubuh, maka anggota tubuh akan membela kita kata Rasulullah. Jangankan di padang mahsyar, di dunia kai bela Pak. Jadi maka Rasulullah mengatakan ini acak ya, hadisnya diacak-acak, kita ambil maknanya saja. Ketika seseorang itu akan digoda oleh iblis dan setan, maka amal ibadah dia menjaga dia. Ini amal ibadah menjaga dia. Ketika dia mau meninggal dunia, amal ibadah anggota tubuh dia juga menjaga dia. Sehingga anggota tubuh mengatakan kepada malaikat, jangan sembarangan tarik nyawa aja. Ini kaki dia kaki ke masjid ini. Ini tangan bersedekah. Ini mulut berzikir. Ini mata ini selalu melihat Al-Quran. Ini dahi ini selalu sujud pada Allah. Sehingga malaikat tidak tahu mau ngambil dari mana. Sehingga malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ambillah roh hambaku dengan membawa namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat bebas mengambil dari mana saja. Ketika di alam barzah begitu juga. Anggota tubuh ini membela kita dan menjaga kita. Makanya di dalam sebuah hadis termasuk di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika seorang berada di alam barzahnya dikuburi tadi, fatasawwara, maka tergambarlah di depan dia. Kalau dulu dia orang baik-baik, maka dia akan melihat ada orang baik yang terus menjaga dia. Dengan bau yang bagus sekali, yang wangi sekali. Dan orang ini bertanya, kamu siapa kamu? Tubuh ini menjawab, saya adalah amal ibadahmu. Tanganmu yang bersedekah. Saya adalah tubuhmu yang pergi ke masjid. Maka dia terus mendampingi kita di alam barzah. Maka jangan terbayang nanti di alam barzah itu sendiri. Dan terlebih lagi nanti ada sebuah kitab, itu judulnya At-Tadhkirah. Yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan bagaimana manusia itu berinteraksi di alam barzah. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Makanya roh itu, dia itu tidak hancur. Roh itu terus hidupnya. Bahkan begini, ada di bawah tanda tanda kutipnya. Roh itu akan hancur kapan? Ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka semua tertidur semuanya. Termasuk para malaikat. Termasuk yang meniup sangkakala. Termasuk iblis, setan dan lain sebagainya. Kapan bangkit lagi? Ketika ditiup sangkakala yang kedua. Inilah yang diucapkan oleh malaikat ketika berdialog dengan seorang yang sudah masuk ke alam barzakh.
Apa kata malaikat? La ahad yuqidhuhu illa nafkhatus tsaniyah. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia, membangunkan dia, kecuali apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Makanya kematian itu kan seperti tidur kita. Jadi kalau ingin merasai bagaimana kematian, itu semalam kita tidur jadi jam berapa itu? Anak tathedro, Pak. Pajan tathedro ketika gempa. Pajan tathedro ketika mendengar azan. Begitulah orang yang tertidur, yang berada di alam barzakh. Ya seperti itu. Seperti seorang yang berada di alam lain, Pak. Seperti seorang sedang tidur. Maka waktu tidur kita membaca doa apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Makanya diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu seperti tidur. Kalau orang ingin mengetahui bagaimana mati, beliau tengut ya, Pak. Beliau tengut. Mati kan. Jadi artinya apa? Sedang apa? Sedang tidur. Jadi dia tidak sedang tidur, dia sedang berada di alam lain. Begitulah kematian. Makanya seorang yang meninggal dunia, tiba-tiba sedang baca Quran, sedang berzikir, nyan lagi urung sedang duduk, tengut ya Pak. Nyan. Lagi duduk tengut. Dia tidak merasa apa-apa. Makanya inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Istirahatlah kamu. Maka kan seperti orang istirahat. Ya. Maka waktu datanya mbak urung tengut ya. Hai pekan tengut benar. Hai hanalun teh tepu mbak. Hanalun teh tepu. Dia tahu-tahunya sudah berada di alam lain. Dia tahunya sudah berada di alam tidur. Pak. Seperti orang mati juga. Sedang salat, tengut mbak. Sedang salat, sudah meninggal dunia. Sedang baca Quran, sudah jatuh meninggal dunia. Sama seperti orang sedang penajis, sedang duduk. Tengut mbak. Tanpa dia sadari. Makanya waktu kita bangun tidur, kita membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, alladzi ahyana. Yang sudah menghidupkan kami dari mati kami. Mana mati itu? Itulah tidur. Jadi makanya paling enggak sebelum kita tidur, bacalah doa-doa tertentu. Paling enggak kita baca ayat kursi. Ya, paling enggak kita baca doa tidur tadi. Paling enggak kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Paling enggak kalau kita meninggal dunia, kita sudah membaca yang terakhir kalimat itu kita baca. Nya sebelum di mana agak pilih. Sebelum di mana agak, sebelum cang panah pilih. Nya tinggal terpengak, tinggal pegat lagi, tinggal pegat. Meninggal dunia dia, Pak. Dalam kepala dia cuma itu saja, Pak. Jadi artinya apa? Belum sempat dia kalimat thayyibah, tidak ada apa-apa pun tidak ada. Kita tidak tahu apakah kita setelah kita tidur kita akan bangun kembali. Kita tidak tahu. Maka disyariatkan, Rasulullah SAW mengatakan artinya apa? Kalau bangun tidur itu, bacalah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka berbeda dengan tubuh. Ya, tubuh itu akan hancur. Wa annal muhsin yun'im wa yujazi bi thawab. Kalau ada orang yang baik-baik, baik-baik bagaimana? Maka dalam Al-Quran disebutkan yang masuk ke dalam surga itu cuma innal abrara lafi na'im. Cuma abrar saja yang masuk surga. Selain abrar tidak masuk dalam surga. Apa itu abrar? Ya, nama. Dalam Al-Quran berapa kali diulang? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sehingga di dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan apa? Apa itu abrar? Barat qulubuhum wa barat ajsamuhum. Jadi bagus hatinya dan bagus ke anggota tubuhnya. Jawarihuhum. Tangannya bagus, tidak mendalimi orang, matanya bagus, mulutnya bagus, anggota tubuhnya bagus, mulut hana temenak gop, get, hati hana koeh ke gop, tidak dengki sama orang lain. Kemudian kaki begitu juga, pergi ke tempat yang baik. Yang masuk dalam surga itulah orang-orang itu. Orang yang baik. Kalaupun tangannya berbuat maksiat, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun matanya berbuat maksiat, dia akan minta maaf kepada Allah. Kalaupun mulutnya berbuat maksiat, dia akan minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang sudah dia zalimi. Karena Allah mengatakan begini. Kalian itu akan aku ampuni sebahagian dosa kalian. Itu yang perlu kita ingat. Tidak berarti setiap taubat itu nol kembali semuanya, tidak. Ya, jangan salah kita. Setiap kita bertobat kepada Allah, Allah mengampuni setengah. Kenapa? Setengah lagi adalah hakul ibad. Urusan kita dengan hamba.
Bukan berarti ketika kita bertobat, utang-utang kabeh mendu. Ya, nama. Menyolagnya ramai tahu rumah utang. Habis kamu utang, mu tobat dengan Allah. Ya Allah, lu lagi tobat nak lu ulang ni. Urun tobat, ya Allah, lu ni kai ipinjam peng lu ni Allah. Maka Allah mengatakan, di dalam Al-Quran itu disebutkan apa? Saya ampuni min dzunubikum. Min itu min apa? Min li tab'id. Tab'id itu apa? Hanya sebahagian dosa kalian saja. Tetapi kalau dosa dengan hambaku, minta maaf sama mereka, kata Allah. Makanya inilah yang kenapa kita lama-lama di padang mahsyar. Karena bermasalah dengan orang lain. Bermasalah dengan orang lain. Kalau tidak bermasalah dengan orang lain, ya, ngurus lain hanya masalah atau insya Allah akan cepat masuk ke dalam surga. Karena bermasalah dengan orang lain, maka minta maafnya di dunia. Jadi bukan minta maafnya nanti di alam barzah atau di padang mahsyar. Hanam temelin, tidak ada kesempatan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang itu berhutang, maka bayar hutangnya dulu. Kalau seorang mendalimi orang lain, kembalikan dulu apa yang sudah dia ambil. Kalau enggak bisa, enggak cukup dengan taubat saja. Taubat itu apa? Secara administrasi dengan Allah kaberehnya. Leong kabereh, ya nama. Saya tidak akan ingat lagi. Tetapi masalahnya kamu bermasalah dengan si fulan. Maka Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau seorang punya utang kepada orang lain, atau dia mendalimi orang lain, atau dia mengambil hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, berikanlah kepada ahli warisnya. Kita mendalimi si fulan, kita kurangi timbangan, kembalikan kepada ahli waris. Ahli waris tidak ada, kata Imam Ghazali. Bagaimana caranya? Ahli waris tidak ada, keluarga-keluarga tidak ada. Maka beliau mengatakan, coba dikalkulasi dulu. Apa yang sudah kamu dalimi dia? Berapa sudah kamu ambil punya dia? Kita kalkulasi. Setelah kalkulasi, maka berbuatlah kebaikan dengan niat untuk pahalanya untuk orang itu. Ini, ya Allah, saya sudah mendalimi si fulan, sekian juta saya dalimi, ya Allah. Ini saya buat tempat umum untuk beribadah, saya buat tempat wudhu, ya Allah, pahalanya untuk si fulan, ya Allah. Karena saya nak tahu saya bawa kemana lagi ini, ya Allah. Oh, ini duit nak ada lagi. Kita sudah mendalimi orang lain. Duit untuk mengganti nak ada lagi. Hana lepeng. Jangankan dah bayi muka doh, hana jelah. Itu bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu tidak sanggup membayar lagi, kamu tidak sanggup membayar, menggantikan apa yang sudah kamu ambil, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, si fulan jangan sampai menuntut saya di padang mahsyar. Tetapi Imam Ghazali mengatakan, saya tidak menjamin ini. Saya tidak menjamin orang yang kita zalimi tidak menuntut kita di padang mahsyar. Maka sebelum dia tuntut kita di padang mahsyar, sebelum kita meninggal dunia, selesaikanlah apa yang terkait dengan dia. Maka ada salah satu doa yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya Allah, jangan matikan saya dulu sebelum saya menyelesaikan hutang-hutang saya. Ya, ini dibolehkan. Maka seorang itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk melunaskan hutangnya. Tapi nanti orang itu salah pahamnya. Ya Allah, jangan lunaskan hutang, jangan matikan saya sebelum saya lunaskan hutang saya. Mana ke perlu lunah hutang? Katanya, apakah nak perlu hutang? Lunah hutang apakah tak mati ini? Nanti janji saya sama Allah cepat mati. Maka supaya jangan cepat mati, jangan lunasi hutang dulu, biarin saja dulu. Betul hana-hana lunahnya. Ketika nanti tiba-tiba meninggal dunia, kita kemahan. Ya. Makanya seorang anak yang saleh itu, kenapa kita mendidik anak yang saleh? Supaya dia tahu, Pak. Kita mengambil manfaat dari dia bukan di dunia saja. Ketika kita sudah di alam barzah, kita bisa ambil manfaat dari dia. Yang bisa menolong kita dia, Pak. Salah satunya dia. Bagaimana dia? Kalau anak itu pintar, anak itu saleh, dia akan menyisihkan utang ayah bagaimana? Selesaikan utang ayah dulu. Kalau anak tidak saleh, hai perempuan utang, Pak. Kita urutan droganya. Ini harta kita bagi terus. Ya, Pak. Jadi makanya Rasulullah tidak mau menyalatkan orang yang masih ada utang. Ketika pada suatu hari Rasulullah mau salatkan ada jenazah, Rasulullah nanya dulu. Utangnya sudah diselesaikan? Belum ya Rasulullah. Saya tidak mau jadi imam. Tidak mau saya jadi imam. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Selesaikan dulu utang dia. Kalau enggak begini kata Rasulullah, siapa mau menjamin setelah ini dia akan ada yang membayar utang dia? Salah seorang sahabat tunjuk tangan. Ya boleh, saya mau jadi imam. Kenapa? Begitu sengsaranya orang kalau berhutang, Pak. Begitu sengsaranya seorang kalau berhutang kemudian dia meninggal dunia dan masuk ke alam barzah, tidak ada yang memperhatikan dia lagi. Kemudian selanjutnya pada kasus yang lain, Rasulullah menyalatkan lagi. Dia tanya, udah selesai hutang dia.
Kemudian sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah. Ambil harta dia. Tidak ada harta lagi dia Rasulullah. Coba lihat mungkin ada. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Oh kagura hasilnya gimana? Udah meninggal, harta tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi. Siapa mau menjamin, kata Rasulullah. Salah seorang sahabat yang lain kan bertanya, nak bayar hutang kau kan Pak? Hutang orang lain kita bayar. Maka kalau ada anak yang saleh, anak ini bertanggung jawab sama orang tuanya. Tapi kalau kita tidak punya anak yang saleh, orang lain menituyuk, hai ilun tak bayi cuma-cuma ada kau, hai ilun bayi ilun ya. Rupanya ada salah seorang sahabat, biar saya menyelesaikan ya Rasulullah. Nyan menyona lagi nya. Kalau tidak ada keluarga yang menyelesaikan, Pak. Hutang kok jaib. Tapi kalau ada anak yang saleh, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk akan melunasi hutang-hutang ayahnya atau hutang-hutang ibunya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini kalau orang-orang yang wa annal muhsin yun'im wa yujazi bithawab. Kalau ada orang yang meninggal dunia, dia itu orang baik-baik. Maka yun'im. Yun'im itu apa? Diberikan nikmat. Maka kenikmatan di alam barzah itu ada, bukan tidak ada, Pak. Wa yujazi bithawab. Dan diberikan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma disempurnakan pahala nanti ketika di dalam surga. Ya. Maka ini menepis setiap orang yang mengatakan kalau kita sudah masuk ke alam barzah, sudah putus semuanya. Putus hubungan dengan ini, semuanya putus. Tidak ada nikmat lagi. Kecuali alam barzah yang kita lihat. Padahal tidak, Pak. Yun'im. Jadi dia tetap diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan kalau kita melihat beberapa literatur hadis, beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, maka di situ akan menggambarkan nikmat alam barzah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan nikmat dunia. Kita benci kematian sebab kita tidak tahu bagaimana kehidupan setelah mati. Seorang kita ketika ajak, ya tajak kedih Amerika, alah elong kedih, hayut kedih, terus kedih nama tajuk. Tapi kalau dia sudah pergi ke sana, rumah mengat hal kau. Tak baliklah wajah, mengat ini apa? Lebih enak di sini. Kenapa? Fasilitasnya luar biasa. Saya diberikan ini, diberikan itu, kerja pun ada, semua ada. Begitulah ketika seorang berada di alam barzah. Ketika dia sudah masuk ke alam barzah, dia tidak mau kembali lagi. Ya. Inilah janji malaikat. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Ayat yang pertama. Yang kedua. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Yang tiga ini. Maka kita berdoa kepada Allah, paling enggak kita ketemu dengan malaikat yang mengucapkan kalimat ini. Kalau kita ketemu waktu meninggal dunia dengan ucapan tiga malaikat ini, aman udah katanya, Pak. Aman aja udah katanya. Kita baru turun di bandara, sudah disambut, kalungkan bunga, pakai karpet, ya, Pak. Karpet merah untuk hujan, Pak. Nyan berarti pun terbayang katanya. Fasilitasnya luar biasa nanti. Hotelnya luar biasa. Restorannya luar biasa. Kemudian penyambutannya luar biasa. Tetapi waktu itu udahnya, anak tu sambut ni, Pak. Ya. Bahkan becak aja, becak, Pak. Becak gerak, Pak. Orang fikirnya pulih ya, Pak. Kita udah sampai kemari tapi tidak ada yang sambut. Ya, ni, Pak. Maka ketika kita meninggal dunia disambut oleh malaikat dengan ucapan apa? Allah takhafu. Kamu jangan takut saya cabut nyawamu, kata malaikat. Jangan takut kamu. Allah takhafu, jangan takut. Kalimat inilah yang kita dengar nanti. Sehingga apa? Kata Imam Ghazali. Nanti ada jasad ketika dia mau meninggal dunia, dia tersenyum dan senang sekali. Kenapa senang? Karena ucapan malaikat Allah takhafu. Tetapi di balik kesenangannya, ada kesedihan orang lain. Ya. Orang lain sedih. Ulama kamu akan meninggal dunia. Tengku kamu ke hanale. Orang yang memberi teh kamu hanale. Yang beri teh kamu hanale. Purno kamu hanale. Mereka sedih semuanya, Pak. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, ketika dia mau meninggal dunia, dia takutnya luar biasa. Kenapa takut? Yang pertama takut dengan kata-kata malaikat. Apa kata malaikat? Waihat, celaka kamu, kata malaikat. Ukhruji, keluar sekarang dengan cepat. Celaka kamu. Neraka sedang menunggumu. Apakah ketakutannya? Takutnya luar biasa. Dia takut mati, dia benci sekali, dan dia berteriak, sedangkan orang lain senang sekali. Ya, tenang. So meninggal, bapaknya. Bapak meninggal juga dia. Apakah anak dari baru meninggal juga? Yang gara-gara bapaknya kacau di kampung itu. Ipakarunya. Maka ketika dia meninggal dunia susah dia, orang kampung senang. Alhamdulillah ya Allah. Kamu meninggal dengkunya ya Allah. Paling enggak satu beban sudah berkurang. Ya, tinggal dapat dengku yang kedua. Yang
yang bapa yang kedua alam. Ya. Beliau meninggalnya lo alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Makanya nanti kan ketika diambil oleh malaikat, malaikat mengatakan Allah takhafu, kamu tenang saja. Maka dia tersenyum dan senang sekali. Cepat. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kalau seandainya yang meninggal itu khairu salihah, orang hana amal ibadah saleh, amal kan teputan ganyan. Apa kata beliau? Ketika meninggal dunia dia cuma melihat-lihat saja. Kepala kepalanya. Habis dimandikan, dia mau dibawa disalatkan, dia bertanya, "Aina tadhhab? Mau kemana ini? Mau kemana ini?" Dia susahnya luar biasa. Ketika habis salat dia tanya lagi, "Ini mau kemana ini? Mau kemana ini?" Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada yang bisa mendengar dia. Apa namanya? Semua makhluk bisa mendengar dia kecuali manusia. Kalau manusia bisa mendengarnya, maka manusia akan pingsan. Punya tempat ini apa? Manusia akan pingsan. Kenapa? Ketika dia sedang menangis-nangis, Pak, suaminya meninggal dunia. Tiba-tiba suaminya dengan suara lantang mengatakan, "Hai honyo jino, hono melon, holon jalon jino." Tetapi kalau orang yang saleh, kata Rasulullah, dia mengatakan, "Qaddimuni. Hai cepat-cepat, bawa terus saya disalatkan." Senang sekali dia, Pak. Kenapa? Dia mau masuk ke alam barzakh. Seorang ketika baru sampai di bandara, dia mengatakan, "Cepat-cepat, saya mau ke hotel itu." Ya, Pak. Tenang dulu, Pak. Kita sambutan dulu, ini dulu, Pak. Ya, jadi ada acara dulu. Tenang dulu, kita mandikan dulu. Cepat-cepat, qaddimuni. Waktu disalatkan begitu juga. Cepat-cepat bawa saya ke kuburan, Pak. Ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa mendengar suara dia ini. Yang mengatakan qaddimuni. Kecuali seluruh binatang, seluruh malaikat bisa mendengar. Kecuali manusia, Pak. Jadi maka malaikat terharu melihat dia. Oh, luar biasa dia. Binatang begitu juga. Imetasbih binatang, Pak. Maka begek-gek dengan binatang, Pak. Makanya seorang itu kalau dia meninggal dunia, dalam posisi dilaknat, bukan saja Allah yang melaknat dia, binatang-binatang dilaknat, Pak. Urung poh-poh tapi ibu mati juga di. Ya, Pak. Binanci tumbuh-tumbuhan, Pak. Urung salun tapi ibu mati juga di. Ya, Pak. Semua melaknat dia, Pak. Para malaikat melaknat dia, manusia melaknat dia. Tapi ketika ini apa? Mereka betul bertasbih, termasuk malaikat. Maka malaikat ketika roh kita itu dibawa, imerpah roh orang-orang yang saleh. Ya, maka terbukalah pintu-pintu langit dan mereka beristighfar, "Ya Allah, ampuni dosa si fulan, ampuni dosa si fulan." Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa annal musi'a yu'adzibah wa yujazi bil iqab qabla yaumil qiyamah. Tetapi ingatlah, ya, ini sebelum kita masuk kemari, tadi ada malaikat mengatakan, "Allah takhafu." Satu. Jangan takut ketika saya mencabut roh kamu, jangan takut. Karena sesuatu hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah mati. Ya. Kalau mati mentah, karak sakit mentah. Karak sakit, kejantungan. Nya mati kipan. Ya, Pak. Umahnya kecuci darah. Nya sang menang bebe mati, Pak. Nah, bebe mati. Sebelum mati saja dia sudah takut. Ya, sebelum mati sudah takut. Maka malaikat mengatakan, "Allah takhafu." Jangan takut, kamu tenang saja. Maka roh itu akan tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan, kalau ada roh yang sudah diberitahukan jasad dan roh yang diberitahukan nikmat, itu akan keluar keringat, kata Rasulullah, di dahinya. Ya, di dahinya. Tetapi kalau ada roh yang ketakutan, jasad yang ketakutan, ketika roh masih dalam tubuhnya, dia ketakutan, maka dia seperti orang tercekik, kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah ungkapkan ketika Rasulullah pergi dengan sahabatnya, melihat ada seorang pemuda sakaratul maut. Maka Rasulullah mengatakan dia tahu aina masirahu, kemana akan dibawa. Dan kalian pun bisa tahu, coba lihat. Kalau keningnya dipenuhi dengan keringat, maka bahagialah dia. Dia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tetapi ketika dia seperti dalam keadaan tercekik, dia melihat sesuatu hal yang tidak bisa kalian lihat. Hanya dengan apa? Jadi makanya yang kedua, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan gundah. Jangan gundah apanya? Di alam barzah kamu jangan terpikir macam-macam. Saya mau tinggal di mana? Nikmat apa yang saya dapatkan? Ketika kita akan pergi misalnya kemana? Ke barat atau kemana saja. Atau pergi ke Jakarta. Sampai ke sana kata orang, kamu tenang saja. Yang penting naik pesawat, kami jemput, kami berikan fasilitas, kami berikan semuanya. Tenang saja, hana boleh kerja hari. Ini yang membuat roh tadi tersenyum lagi, Pak. Ya, artinya apa? Berarti nikmat berarti. Saya santai-santai saja. Ya, nikmat. Kalau di dunia kan tidak.
Anam temui tepu, nak kerja ile. Kerja ile, anam temui tepu. Ya, tajak kedai Jakarta, tapi dah kerja ile. Mau apa? Mau mobil mewah, kerja dulu. Mau ini, kerja dulu. Tapi wah, hana jadi hejak lagi. Hana jadi hejak. Tapi ini tidak perlu kerja, kata malaikat. Allah takhafu, wala tahzanu. Yang membuat dia senang lagi, Allah memberitahukan kepada malaikat, wa abshiru bil jannah. Wahai malaikat, kasih tahu dia akan engkau masukkan ke dalam surga. Makanya malaikat mengatakan, wa abshiru bil jannah. Kamu akan dimasukkan ke dalam, lebih senang lagi dia. Makanya alam barzah itu adalah raudatun min riyadil jinan, taman-taman surga. Kita belum masuk lagi ke istana, berada di tamannya saja sudah nyaman. Ya, Pak. Makanya kalau kita pergi ke Brunei itu, kan luar biasa itu ya, Pak. Istana Raja Pak. Sultan Hasanul Bolkiah itu. Kita buka pintunya saja, di tamannya saja, kan tenang hati, Pak. Tenang hati, Pak. Kita lihat umana kulabna, imancurna. Oh, maka tenang hati. Yang belum datang mau naik sana, Pak. Begitu juga ini raudatun min riyadil jinan. Begitu pula orang-orang yang sebelum masuk neraka, dia diberikan hufratun min hufarin niran. Inilah yang membuat dia sengsara. Ya. Makanya sebagian ada penafsir itu mengatakan apa? Ada nggak azab kubur? Kenapa mesti ada azab kubur? Sedangkan kita belum dibangkitkan di padang mahsyar. Kan semuanya tepat bu di Allah kan nanti di padang mahsyar. Dihisapkan di padang mahsyar. Di alam barzah kan belum dihisap. Ya. Maka sebahagian ulama, dan saya lebih cenderung kepada ulama ini. Yang sengsara itu apanya? Dia bukan disiksa, tetapi jiwa dia yang sengsara. Karena jiwa dia sengsara, maka hidup di alam barzah dia sengsara. Hana ipo, hana tepu. Cuma dia sengsara. Kenapa sengsara? Tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Maka hidupnya susah-susah selalu. Yang membuat susah siapa? Diri dia sendiri. Kenapa? Dia tidak ada bekal, tidak ada apa-apa. Maka dia susah. Seperti seorang belum masuk ke dalam penjara. Dia divonis sebelum vonis penjara. Tapi dia sudah tahu. Karena di dalam undang-undang, orang mencuri itu hukumannya begini. Orang membunuh hukumannya begini. Sebelum dia masuk ke dalam penjara. Jadi di sidang itu selama 1 tahun. 1 tahun ditidang. Sidang lagi, lanjutan lagi, tinjauan kembali dan lain sebagainya. Di dalam sidang reuh KTB cuma sengsaranya. Bahkan orang hidup nak pingsan. Duk dalam pingsan. Padahal penjara belum masuk lagi. Neraka belum masuk lagi. Tapi sudah sengsara dia di alam barzah. Saya fikir macam-macam kahbe lo kahbe. Anu saleh bidat, sedekah bidat, wakaf bidat, ilmu bermanfaat bidat, amal ibadah bidat, teputan ya. Jadi hana tepu-tepu. Maka dia itu apa? Apa lo? Itu nya preh hana preh. Nak tahu dia menunggu siapa. Tetapi ada yang dia tunggu. Ketika nanti bangkit di padang mahsyar, ini kita harus hati-hati. Seburuk-buruknya dia, kalau kita pernah menzalimi dia akan menuntut kepada Allah kepada kita. Karena apa? Dia tidak tahu apa yang mau dituntut lagi. Temayangkan, taputan. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada cara lain kecuali apa? Wa yujazihim bil iqab. Dia akan diberikan balasan oleh. Sebelum diberikan balasan, dia minta kepada Allah. Ya Allah, saya mau ya Allah. Si fulan pernah utang sama saya. Si fulan pernah menzalimi saya. Si fulan pernah berbuat ini kepada saya. Si fulan pernah mengambil hak saya. Maka Allah mengatakan, sekarang kamu maunya apa? Di sana tidak ada lagi harta. Tidak ada lagi apa namanya. Yang ada apa? Amal yang ada. Maka orang ini nanti akan meminta amal kita apa? Itu yang kita takutkan. Maka jangan pernah menzalimi orang lain. Termasuk orang itu bukan orang muslim. Ya, Pak. Jangan pernah menzalimi mereka. Kalaupun zalimi kita minta maaf. Anak pupureng kafir zalimi. Tidak boleh juga. Makanya seorang itu, hak dia dengan tetangganya, itu ada 3 model. Yang pertama apa? Hakul jiran, Pak. Hakul jiran dengan orang non-muslim. Orang kafir, orang musyrik. Harus ada hak jiran. Kalaupun dia sakit, harus kita lihat. Kalaupun dia ada apa-apa, ada kuah, lebih harus tajuk, Pak. Alah pun tajuk orang kafir. Orang Nasrani pun tajuk, Pak. Bersyaman dan tajuk. Anak demi pahala. Rasulullah menyuruh. Rasulullah saja pernah mengunjungi orang Yahudi yang sakit, yang meludahi Rasulullah dengan membawa gandum dan beberapa makanan. Biju. Jadi yang berdoa, berpegah pulih. Ya, namanya. Ini yang pertama. Maka tidak ada beda, Pak. Siapapun tetangga kita, Pak. Karena kalau kita ada apa-apa yang nolong pun dia juga nanti. Ya, namanya. Oh, dia sakit. Alah apa harga yang mati? Kata orang kafir pun tak pergi tahan. Yahudi pun tak pergi tahan. Allah mentang laknat awaknya. Apa harga yang kata mati? Kata orang. Tidak benar. Kita ada hakul jiran dengan mereka. 1.
Yang kedua, hakul jirannya apa? Sama orang muslim, orang semayang. Ya, itu harus lebih lagi. Harus lebih lagi. Kita selain hakul jiran berarti dua. Yang pertama apa? Hakul jiran kita kepada dia. Kita seperti yang tadi orang kafir tadi. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, nyo saudara lu, ya saudara sudah jadi saudara apa? Kenapa? Saudara muslim. Karena dia sama-sama beribadah dengan kita. Dan kalaupun dia bersin, kita alhamdulillah, yarhamukallah. Nyo orang kafir, anak perle, Pak. Anak perle. Tapi kalau dia ini memang saudara kita, tetangga kita. Bahkan kita menolong lebih daripada yang tadi. Dua. Yang ketiga, ini ada hubungan dengan kita. Adik kandung kita. Atau saudara ibu kita, saudara ayah kita. Ini bertambah lagi. Bertambahnya apa? Hakul jiran tadi ada, hakul muslim ada, karena dia muslim. Yang ketiga, hakul silaturahmi. Harus silaturahmi dengan adik kita, dengan adik kandung. Saudara kandung kita. Kenapa? Kita berasal dari rahim ibu yang sama. Ya, makanya doa seorang ibu kepada anak itu memiliki emosional yang luar biasa. Doa seorang anak kepada ibunya memiliki emosional yang luar biasa. Doa seorang anak dengan ayah memiliki emosional yang luar biasa. Karena semua terkait dengan rahim semuanya. Maka seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan adik kandungnya, abang kandungnya, atau saudara ayahnya, atau saudara ibunya, maka doanya kata Rasulullah tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, doa kalian dikabulkan oleh Allah illa qati'ar rahim, kecuali yang memutuskan hubungan silaturahmi. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Jadi maksud sebelum hari kiamat dia sengsara. Itu mayangtan sengsara kedua orang itu mikir mai. Yo ki banjara le yo. Di alam barzahnya ki banjara, tapu bekal hana bekal kaya Pak. Beja gede hu Jakarta hana ke tapu. Ya nembak. Nebeng bak go. Na go nebeng li bak go. Ipungu go untuk pu cok pen tu lumbayu hana bayu-bayu. Tok Jakarta pengtan taputan baje tapo. Wah mumangnya. Tempat tinggal ada apa-apa ada. Salat tidak, ibadah tidak, apa-apa tidak, meninggal dunia apa mumangnya. Mau ke mana saya ini? Bagaimana ini? Kaitan oleh malaikat. Dilaknat oleh binatang, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia, maka inilah yang membuat dia sengsara. Sengsara tuh siapa? Gara-gara dia sendirinya, Pak. Makanya ketika dia di alam barzah, dia melihat ini ada dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Yang dikarang oleh Imam Malik. Ketika seorang yang berbuat dosa ketika di dunia, rupanya di alam barzah itu, di kubur itu, dia melihat ada sosok tubuh fi akmahi suratin. Yang paling jelek tubuh dan baunya luar biasa. Sehingga orang ini mengatakan, dia aweh juga dia aweh gede. Inilah buat dia sengsara. Apa kata tubuh? Apa dia aweh lun? Saya ini adalah kamu, Pak. Kok saya? Saya adalah maksiat yang kau lakukan. Dan saya akan menemanimu sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, Pak. Ada beberapa orang. Kamu siapa lagi? Saya adalah kamu juga. Saya adalah tanganmu yang mencuri punya orang lain. Saya akan menemanimu sampai uruk kiamat. Apa enggak sengsara dia, Pak? Jadi jangan dibayangkan nanti azab kubur itu icambu dia sengsara dengan sendirinya. Lebih daripada icambu, Pak. Ya, lebih daripada icambu. Kenapa? Karena dia melihat dosa-dosanya. Makanya di sini disebutkan al-arwahu ajsamun latifah. Kenapa kita di alam barzah tidak butuh kepada tubuh? Hanya butuh ke tubuh, Pak. Karena roh itu sendiri adalah ajsamun latifah. Tubuh yang lembut, yang lemah, yang lembut. Ya, Pak. Makanya hanya butuh kepada tubuh. Roh itulah tubuh, Pak. Ya, Pak. Roh itulah tubuh. Dan kita akan melihat nanti, setiap kehidupan itu akan berbeda. Kehidupan di alam roh, tempatnya berbeda. Cara Allah berikan nikmat berbeda. Berbeda apa? Hana sama. Ketika di alam kandungan, seorang itu berbeda juga. Dia bisa berzikir kepada Allah, tetapi dalam air ketuban. Lah ketubannya, Pak. Dia bisa berzikir kepada Allah. Tetapi dia makannya bukan melalui mulut dia makan. Bukan melalui hidung. Kita kalau nggak bisa lagi makan melalui mulut, dia culok pak hidung, pak telang culok di ICCU. Dia culok dia lagi pun di ijihnya makanan, Pak, lewatnya. Kan cukup sakitnya, Pak. Bayi itu tidak makan melalui hidung, tapi dia makan melalui plasentanya, Pak. Jadi ada tali pusat. Makanya seketika dia hidup di dunia, tali pusat itu dipotong, artinya apa? Dia sudah berakhir, makanannya sudah berakhir. Sekarang makanannya melalui mulut. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana nanti di alam barzah. Makanya setiap kehidupan itu berbeda-beda. Pemberian nikmat di dalam kandungan itu berbeda. Makanya itu baik itu lurang kandungan. Contohnya,
Nah bayi kembar ni, berapa tu ah? Pemain tu kau ada yang lahir dunia dia kan, tak belum selang yang raya lo bak perut tak peduk memang. Bukan bahala makanan memangnya. Ente dalam dunia kan tak pegak nyolam lam dah tinggal. Lagi tak tinggalnya iyo ubut dah ni. Ente beri raya lo memang. Bejit dah main-main dalam iyo. Ketika dia lahir ke dunia, mana kemah lang anak kemah bu ni. Anak kemah kendali plasenta dapat jauh anak kemah. Kibanci ngembang buah memang. Nanti di alam barzah lebih dahsyat daripada itu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ini sama tidak seperti yang dibayangkan oleh di dalam kandungan. Bahkan dalam kandungan itu nanti mengatakan, hai lu balik ini ya kan nikmat ini, mangat di sini, mangat. Tapi ketika lahir ke dunia, hai ini lu balik ke dia. Maka tidak ada orang ketika sudah lahir ke dunia ingin balik lagi ke perut kandung ibunya, enggak ada. Oh malu kah hanam demi kerja hana kaki lalu balik rumah ke dia dalam kandungan. Hana le balik dalam kandungan ni. Kenapa dia benci ngapain balik ke dalam kandungan lagi? Penuh dengan darah-darah terbatas lagi. Makanya ketika seorang masuk ke alam barzah, nak mau lagi dia balik ke dunia. Oh, mangat ke alam barzah. Ini kenapa? Karena kita tidak merasakan dulu. Jadi kalau ingin merasakan alam barzah, berdoalah cepat-cepat mati. Ya Allah, lu pegang mati supaya nak nikmat. Tapi persiapan dulu. Ya, siap-siap dulu. Kalau orang tidak ada persiapan, mati orang bodoh itu. Ya Allah, lu mati lu. Bayang tak terputar ni. Ya. Makanya doa yang dibolehkan, ada 3 hal. Dibolehkan untuk yang dibolehkan. Yang pertama, ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya selesai membayar utang-utang saya. 1. Ini ketika orang sedang sakit, mereka sakit. Ya Allah, ni utang lu dipuja ya Allah. Ben ni pemati lu ilai ya Allah. Yang paling enggak kita tak berdaya tahajud. Jangan matikan saya Allah. Utang saya banyak sekali ya Allah. Paling enggak engkau sembuhkan saya selesaikan utang, setelah itu kau beres. 1. Ini dibolehkan. Yang kedua, ketika seorang sudah sakit parah, dia dibolehkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya hidup saya membawa sengsara orang lain, hidup saya ini makin menambah dosa-dosa saya. Dan tidak ada amal ibadah yang saya lakukan. Matikan saya saja ya Allah. Ya, ana manfaat. Ya. Ini dibolehkan juga. Yang tidak dibolehkan yang ketiga. Ketika dia sakit parah, dia berdoa. Ya Allah, hailun thili ya Allah. Cukup sengsara ya Allah. Necak mentang lu ya Allah. Itu tidak dibolehkan. Ini namanya putus asa, al-ya'su namanya. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya. Yohana Nabi lompat lain apa dong jadi. Ya. Berarti nanti selanjutnya kita masuk yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi sudah alam barzah sudah. Kemudian yang ketiga hari kiamat. Setelah itu surga dan neraka. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.